Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan dari kelompok kami dengan saya sendiri, Oktalia Dewi Sobri, ada Rizka Oktaviani, Meta Dia Pitaloka, Indi Pratiwi, dan Bagas Ferry Setiabudi. Di pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan perancangan sistem pemesanan web desain perusahaan titik balik. Latar belakang. Dalam rangka mewujudkan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian dan pengembangan, melalui tugas kelompok dari mata kuliah metode penelitian, kami akan melakukan penelitian dan pengembangan di perusahaan titik balik. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa desain grafis, pembuatan website desain. Jasa pembuatan website desain di era digital seperti ini sangat dicari oleh berbagai kalangan, dari mulai untuk keperluan pribadi, organisasi, perusahaan, dan lain-lain. Dengan adanya situs web akan mempermudah penyampaian informasi apa yang ditawarkan di website tersebut. Apalagi di era digital seperti ini, masyarakat sangat cenderung lebih memilih dan mencari informasi melalui website di internet. Dan peluang di bisnis jasa pembuatan website seperti ini sangat menggiurkan. Di luar sana sudah banyak perusahaan jasa pembuatan website dan perusahaan titik balik ini telah membuktikan bahwa perusahaan titik balik mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan jasa desain grafis pembuatan website di luar sana. Penelitian ini dimaksudkan untuk perancangan sistem informasi pemesanan web desain perusahaan titik balik dengan berbasis web yang nantinya diharapkan akan semakin memudahkan pengguna. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Slide ke-6. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat kami uraikan ada 4 bagian. 1. Sistem pemesanan web. 2. Proses analisa web dari permintaan customer. 3. Perancangan dalam pembuatan web. Keempat, transaksi pemesanan web. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari kelompok kami adalah 1. Menjalankan tridharma perguruan tinggi tentang penelitian. 2. Sebagai praktek dari mata kuliah metode penelitian. 3. Mensosialisasikan sistem informasi kepada perusahaan. 4. Menambah pengalaman tentang penelitian. Kelima, terwujudnya sistem pemesanan yang terstruktur, simpel, dan dapat digunakan dengan mudah oleh customer. Yaitu manfaat penelitian. Dapat mengidentifikasi suatu masalah atau fakta secara sistematik. Dapat mengetahui sistem kerja objek yang diteliti, menambah keyakinan dalam pemecahan suatu masalah, meningkatkan hubungan kerjasama antar tim, melatih dalam bertanggung jawab, dapat memberikan rekomendasi tentang kebijakan suatu program, yang terakhir yaitu menambah wawasan dan pengalaman. Observasi atau disebut juga dengan metode pengamatan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung secara natural dari suatu kejadian. Tujuan observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menggambarkan suatu objek dan segala yang berhubungan dengan objek penelitian melalui pengamatan yang menggunakan panca indera. Yang kedua, untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai objek yang diamati, di mana kesimpulan tersebut disusun dalam sebuah laporan yang relevan dan bermanfaat bagi bahan pembelajaran. Yang ketiga, untuk mendapatkan suatu data atau informasi yang dapat dibagikan kepada pihak lain dalam bentuk karya ilmiah atau non-ilmiah. Wawancara. Model wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur atau sering juga disebut sebagai wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, wawancara terbuka, atau open-date interview. Melalui wawancara peneliti bisa mendapatkan informasi yang mendalam
dengan strategi sistem pemesanan web design perusahaan Titik Balik. Pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian kali ini, kami mewawancara Ibu Ika Aprilia. Ibu Ika Aprilia menjabat sebagai akunting di dalam perusahaan. Analisis data. Analisis data adalah proses pengorganisasikan dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sebagai yang disarankan oleh data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari beberapa catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Analisis data. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka penelitian akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis dan komponensial. Analisis data komponensial yaitu mencari spesifik data pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan dan pengontraskan. Hasil penelitian di perusahaan Titik Balik ini bergerak di bidang pembuatan desain. Untuk pemesanan web design, pelanggan dapat langsung datang ke kantor ataupun bisa dengan memesan melalui email atau melalui nomor WhatsApp milik kantor. Untuk pembayaran, pelanggan bisa membayar setengah dari total harga yang disepakati dan kemudian membayar sisanya setelah web pesanan desainnya selesai. Pembayaran untuk pemesanan yaitu dengan melalui transfer ke rekening perusahaan. Di sini, jika pelanggan masih belum puas dengan hasilnya, pelanggan dapat mengajukan 3 kali revisi desain dan revisi desain. Ada perubahan yang sangat dominan dapat dikenakan biaya. Jadi, apabila ada revisi tambahan yang di luar konsep yang sudah disepakati, maka customer akan dikenakan biaya tambahan. Untuk mencari kontak perusahaan, pelanggan dapat masuk ke halaman website perusahaan Titik Balik. Hai semuanya, saya sekarang lagi ada di kantor Titik Balik yang bersama dengan Kak Ika dari karyawan Titik Balik. Apa kabar Kak? Ya, baik. Perkenalkan Kak, nama saya Meta. Kak udah berapa lama nih kerja di Titik Balik ini? Kalau kerjanya sih udah 4 tahunan aja, belum lama. Termasuk lama lah Kak. Bagaimana pengalaman Kakak di Titik Balik ini? Kalau buat saya sih jadi banyak pengalaman, karena kan Titik Balik usahanya banyak ya, dalam artian memang mendukung untuk kayak media-media promosi untuk kantor-kantor yang lain gitu. Jadi kita belajar untuk memenuhi kebutuhan klien tuh seperti apa untuk kebutuhan dia, baik masalah packaging, masalah desain, termasuk masalah web juga. Memangnya kalau Titik Balik ini bergerak di bidang apa ya Kak? Titik Balik itu pada dasarnya sebenarnya awalnya cuma desain, tetapi kemudian ada jasa untuk cetak juga. Jadi ada cetak offset, cetak digital, kemudian ada web design dan development. Kita juga ada fotografi, editing video juga ada. Oh, berarti ada perkembangan gitu ya? Iya, jadi dari awalnya desain aja, sekarang udah banyak cabangnya. Kalau misalnya ada orang yang tertarik banget pengen buat desain web, karena web sekarang bagus-bagus, bagaimana sih Kak cara memesannya gitu? Kalau pesannya itu misalnya dia dari website gitu ya, di website itu kita ada kontak person. Jadi kalau dia ngisi form itu otomatis masuk ke email kami, nanti dari situ kami bisa balas gitu. Atau
Kalau yang sudah tahu nomor WhatsApp-nya itu bisa hubungi lewat WhatsApp gitu. Jadi kalau yang misalnya sudah searching dulu atau follow Instagram itu di situ juga dicantumkan. Misalnya mau menghubungi karena ada kebutuhan itu bisa by WhatsApp, by emailnya di situ ada. Oh, jadi kalau kan orang itu pakai email gitu kan, ngirimnya email. Itu materinya gimana Kak? Ngirim materi apa TikTok, apa telepon, apa kirim ke lewat emailnya itu? Kalau itu biasanya misalnya ada yang by email gitu ya, nanti biasanya saya follow up-nya tetap by WhatsApp, tapi di email tuh nanti saya balas dulu. Saya cantumkan nomor WhatsApp saya untuk kelanjutannya. Nah, kalau misalnya kebutuhannya nanti didesain kan butuh materi-materi. Kalau materinya dari klien itu pengirimannya biasanya baru by email. Tapi untuk prosesnya, untuk kita follow up proses pengerjaannya tuh kita pakai WhatsApp. Masih manual HP. Iya, masih pakai HP. Kalau semisal orangnya ini sudah setuju, customer sudah setuju, pembayarannya? Kalau proses pemesanannya itu ada beberapa tahap sebenarnya. Jadi ketika pertama datang kita bisa sebut itu sesi konsultasi. Jadi apa yang dimau klien dia sampaikan dulu, nanti baru kita saring berarti kebutuhannya apa begitu ya, apalagi untuk desain. Nah dari situ baru kita bisa buat kayak penawaran harga. Penawaran harga kita sampaikan ke klien. Nah kalau dia setuju, nah itu kita biasanya mintakan invoice, mintakan pembayaran DP. Nah setelah itu baru proses pengerjaan. Nah kalau sudah ada pengerjaan, ada revisi dan hasilnya udah final, kita akan kirimkan hasilnya itu beserta invoice pelunasan. Jadi jadi pembayarannya tuh pakai transfer ke rekening perusahaan sih. Cuman prosedurnya seperti itu. itu masih, kalau pembayaran masih DP-nya setengah harga atau gimana? Iya, biasanya sih kita kenakan 50% dulu ya di depan, baru pelunasannya 50%. Jadi kalau proses pengerjaan desain biasanya untuk misalnya satu konsep desain kita berikan 3 alternatif. Nah, klien itu berhak memilih satu di antara 3 itu mau yang mana. Kalau sudah dipilih, kita akan matangkan di satu pilihan itu, misalnya ada revisi apa-apa, itu sebatas mematangkan yang konsep yang sudah klien pilih. Nah, kalau prosesnya revisian hanya sebatas itu ya kita harga yang di awal itu tuh sudah mengcover termasuk untuk revisian gitu. Nah biasanya sih revisian itu paling nggak 3 kalian ya, tapi ada juga klien yang lebih dari 3 kali. Sepanjang tidak merubah konsep awal yang sudah dia pilih, kita nggak membatasi gitu. Tapi kalau sudah berubah konsep ya itu kan berarti udah masuknya untuk pembuatan desain baru, itu udah beda. Kalau saya biasa, makanya saya bilang untuk proses pengerjaannya kita selalu pakai WhatsApp karena lebih mudah. Jadi setiap ada proses ini saya kirim previewnya berupa JPEG, kirim ke dia gitu. Jadi dia nanti yang misalnya butuh meeting intern di tempat dia ya itu kan sudah haknya klien ya. Nanti dia baru kasih revisian dari preview itu. Kalau sudah matang baru kita kirimkan file masternya kalau sudah ACC. Bisa revisinya itu ada orang nih revisinya lebih dari 3 kali, ada penambahan biaya nggak Kak? Kalau selama masih wajar ya, maksudnya dari 3 kali paling jadi 4 kali atau 5 kali dan intinya tidak keluar dari jalur. Misalnya kayak tadi udah pilih warna biru ya, selama masih intinya cuma di warna biru itu aja ya nggak masalah gitu. Jadi nggak ada tambahan, kecuali dari warna biru mendadak berganti ke merah, itu kan konsep itu kan jelas sudah berubah gitu. Itu pasti ada biaya lagi. Ada pertanyaan? Ada sih. Setelah pengiriman biasanya Kak, setelah serah terima web design ke customer, itu biasanya setelah itu ada revisi lagi kayak monitoring di web design yang kita telah berikan ke customer. Ada kayak gitu gak Kak? Kalau kadang sih penyesuaiannya cuma di ukuran ya, misalnya web desainnya dia templatenya seperti apa, kemudian ada pergeseran ukuran. Nah kita biasanya sih seringnya revisinya cuma ke arah situ aja.
Tapi kalau misalnya mau minta ada tambahan-tambahan di luar itu, ya itu bisa aja kita bantu, tapi ada casnya sendiri. Tapi kalau selain ukuran, cuman itu memang masih intinya nggak ngerubah konsep apa-apa, cuman kayak nambahin atau ngurangin, itu kita masih bantu juga tanpa tambahan biaya gitu. Ya. Terima kasih Kak Ika untuk informasinya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk tugas kami dari kampus. Ya, Makasih sekali Kak Ika. sama-sama. Untuk semuanya, kita udah selesai wawancara dengan Kak Ika, karyawan dari Titik Balik. Semoga bermanfaat. Dadah.